Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini benar dengan Ibu Siti Nurlaila? Iya, benar dengan saya sendiri. Baik Ibu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Eis, saya dari Diploma 3 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Tujuan saya kemari yaitu untuk melakukan penyuluhan kepada pasien yang mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus. Sebelumnya, Ibu mempunyai riwayat penyakit tersebut? Iya, saya mempunyai riwayat penyakit diabetes. Baik. Ibu mempunyai keluhan tidak Ibu selama diabetes? Mungkin keluhan saya yang pertama, saya suka mual, terus kepala saya suka pusing dan suka agak berat di kepala gitu. Ya baik. Sebelumnya Ibu sudah tahu diabetes mellitus itu apa? Nggak tahu. Nah Ibu, jadi diabetes itu ada dua tipe, di mana tipe yang pertama itu adanya gagal organ pankreas untuk memproduksi insulin dan sedikit atau tidak sama sekali Ibu. Nah itu untuk tipe 1. Kemudian untuk tipe 2 yaitu adanya suatu kondisi di mana kondisi tersebut itu sudah kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproduksi gula darah atau glukosa. Nah itu untuk tipe diabetes mellitus yang kedua. Jadi kalau misalkan bisa disimpulkan dari kedua tipe tersebut, diabetes itu merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas yang memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah pada ibu. Nah, itu yang mengakibatkan ibu suka pusing, suka mual. Nah, karena si organ pankreas ini tuh gagal untuk memproduksi insulin gitu Ibu ya. Jadi yang seharusnya diproduksi tapi ini tidak sama sekali. Nah, sebelumnya kebiasaan Ibu sehari-hari dalam makan itu juga dapat mempengaruhi. Jadi Ibu tahu nggak faktor apa aja yang bisa mempengaruhi terjadinya diabetes mellitus? Mungkin karena terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis. Iya, itu juga termasuk ya Ibu. Jadi salah satu faktor utama seseorang terkena diabetes mellitus, yang pertama itu faktor genetik ya Ibu ya. Jadi ada faktor keturunan. Sebelumnya Ibu mempunyai faktor keturunan tidak dari keluarga Ibu? Iya, mempunyai kakek saya. Oh iya, baik. mengidap penyakit. Nah, jadi salah satu faktor terjadinya diabetes mellitus itu karena ada faktor turunan dari keluarga. Nah, Ibu mungkin disebabkan karena faktor turunan dari kakek ya Ibu ya. Terus kemudian yang kedua karena aktivitas ibu yang kurang, karena mungkin aktivitas itu yang bisa mengakibatkan glukosa pada darah itu berjalan. Nah, namun di sini kalau misalkan seseorang kurang dalam berolahraga, itu akan menghambat gitu Ibu ya. Jadi diusahakan Ibu berolahraga setiap harinya, minimal 10 menit sehari lah gitu ya Ibu sebelum beraktivitas. Kemudian bisa juga diakibatkan oleh makanan yang Ibu konsumsi. Seperti Ibu tadi bilang, Ibu suka makan makanan yang manis. Nah, sebelumnya makanan yang manis ini itu sangat cepat gitu Bu ya untuk meningkatkan diabetes tersebut. Karena kenapa? Karena yang meningkatkan itu gula dalam makanan tersebut. Nah, selain gula, banyak makanan juga yang harus memang dihindari oleh penderita diabetes mellitus. Nah, sebelumnya Ibu kalau misalkan terkena atau terasa penyakit Ibu melakukan tindakan seperti apa? Apakah Ibu pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat atau bagaimana? Kalau misalkan gak terlalu parah, mungkin cuma istirahat aja. Kalau misalkan udah terlalu parah, mungkin pergi ke rumah sakit atau ke klinik terdekat. Iya, baik. Nah, tindakan yang Ibu ambil itu cukup bagus karena kalau misalkan ditangani oleh orang yang salah atau sama orang yang nggak tahu, itu bukan malah menyembuhkan penyakit Ibu, malah bisa saja menambah gitu ya, menambah buruk kondisi penyakit Ibu. Nah, di sini saya ingin memberitahukan kepada Ibu, jadi makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh orang yang menderita diabetes mellitus dan makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Nah, di sini sebelum kita mengenal atau mengetahui makanan apa saja yang boleh Ibu konsumsi, saya mau tahu nih setiap harinya cara pengukuran kandungan makanan dalam makanan Ibu sehari-hari itu bagaimana gitu. Setiap hari Ibu misalkan makan dengan apa saja gitu.
Setiap hari mungkin saya suka makan dengan nasi putih sama sayur-sayuran, Mm. terus sama lauk pauk ikan. Oh iya. Sebetulnya untuk sayur dan ikan itu dianjurkan, namun tidak boleh terlalu banyak ya Ibu ya. Nah, yang mempengaruhinya mungkin itu nasi putih ya Ibu. Iya. Nanti kita akan bahas di akhir untuk nasi putih. Nah, di sini saya akan menjelaskan kandungan makanan atau porsi makan yang harus Ibu jaga di setiap harinya agar diabetes Ibu itu sedikit menurun. Nah, yang pertama itu setengah piring diisi dengan sayuran. Kan tadi Ibu sudah bilang bahwa Ibu makanan dengan sayuran, nah itu sudah bagus. Kemudian yang kedua, nah di seperempatnya itu diisi oleh makanan yang berprotein gitu ya Ibu ya. Kemudian yang ketiga itu seperempatnya lagi itu diisi dengan gandum utuh atau lemak baik. Kemudian untuk Ibu boleh mengonsumsi buah-buahan dan tidak lupa setelah makan itu sebelum makan Ibu minum dulu dan setelah makan Ibu minum kembali dengan air putih agar makanan-makanan yang sudah Ibu makan itu tersalurkan dengan baik. Nah, kemudian apa aja sih Ibu makanan yang boleh dikonsumsi oleh orang-orang yang memang mempunyai riwayat penyakit diabetes seperti Ibu? Ibu tahu nggak makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh diabetes? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, di sini saya akan jelaskan makanan apa aja yang boleh Ibu konsumsi. Nah, yang pertama itu ada ubi jalar. Ibu tahu nggak ubi jalar itu apa? Tahu. Nah, iya. Jadi ubi jalar itu bagus, Ibu. Nah, kenapa sih ubi jalar itu bagus untuk penderita diabetes? Karena ubi jalar ini mengendalikan kadar gula pada penderita. Karena ubi jalar ini memiliki 44 indeks pada satu buahnya. Jadi dalam satu buah dalam satu buah ubi jalar itu terdapat 44 indeks. Jadi sangat bagus untuk orang-orang yang dimana mempunyai riwayat penyakit diabetes. Kemudian yang kedua itu ada gandum utuh yang tadi saya sudah jelaskan porsi makan Ibu. Kenapa sih gandum utuh ini bagus untuk penderita diabetes mellitus? Karena gandum ini memiliki nilai glikemik yang rendah serta serat yang tinggi. Jadi gandum utuh ini sangat bagus untuk untuk penderita diabetes. Nah, kemudian yang ketiga itu ada jagung, Ibu. Ibu suka makan jagung? Suka. Nah, Apalagi jagung yang manis. iya, nah itu bagus sekali ya Ibu ya. Kenapa dibilang bagus? Karena jagung ini tuh memiliki nilai glikemik juga sama seperti gandum utuh yang tadi ya Ibu ya. Nah, di sini gandum itu memiliki glikemik yang rendah. Kenapa? Selain itu juga jagung juga memiliki serat pati resisten yang lebih yang lebih sulit dicerna oleh tubuh. Nah, kemudian makanan yang keempat yang boleh dikonsumsi itu di sini ada sayuran berdaun hijau. Jadi, Ibu kalau misalkan beli sayuran suka beli sayuran apa saja? Paling suka beli sayuran kangkung. Iya. Kayak Brokoli seperti itu, Ibu? ya. Iya. Jadi di sini ada sayuran berdaun hijau itu seperti brokoli, bayam, sawi, terus ada kubis. Nah, kenapa sih sayuran berdaun hijau ini tuh bagus? Karena rendah akan kalori dan karbohidratnya. Jadi bagus untuk penderita diabetes mellitus. Nah, kemudian makanan yang boleh dikonsumsi yang kelima itu ada kacang-kacangan. Seperti kacang tanah yang seperti itu ya. Karena memiliki kandungan yang kaya akan serat protein dan karbohidrat yang kompleks. Nah, jadi kacang-kacangan itu dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus. Kemudian yang keenam itu nasi merah, Ibu. Nasi merah ini tuh bagus untuk penderita diabetes. Meskipun memang rasanya sedikit hambar, tetapi nasi merah ini sangat bagus untuk menjaga kestabilan kadar gula darah pada tubuh Ibu. Jadi diharapkan untuk ibu yang sekarang memang sudah mempunyai keluhan seperti pusing, seperti itu, mual, untuk mengonsumsi nasi merah. Jadi kalau misalkan bisa ibu beralih gitu dari nasi putih ke nasi merah biar gula darah dalam tubuh ibu itu normal kembali. Nah, kemudian makanan apa saja yang harus dihindari oleh orang-orang yang menderita diabetes mellitus? Yang pertama itu nasi putih. Nah, kenapa nasi putih di sini terdapat dalam poin pertama? Karena memang nasi putih ini sangat dominan gitu ya untuk makanan sehari-hari. Jadi nasi putih ini itu tidak dianjurkan untuk orang-orang yang menderita diabetes mellitus.
Kemudian makanan yang kedua itu buah kalengan. Jadi buah-buahan yang sudah diproduksi lalu dimasukkan ke kaleng itu tidak bagus Ibu ya. Karena kenapa? Karena itu terdapat pengawetnya. Kemudian yang ketiga itu ada susu tinggi lemak. Jadi susu yang tinggi akan lemaknya tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang keempat itu daging yang berlemak seperti daging ayam. Kan itu dalam kulit ayam itu banyak sekali lemaknya. Nah, itu tidak dianjurkan oleh dokter ataupun tim medis lainnya untuk klien emang mempunyai riwayat penyakit diabetes. Kemudian yang kelima, nah di sini kulit ayam. Nah, kulit ayam itu sangat dilarang sekali karena terlalu tinggi akan lemaknya. Kemudian yang keenam itu roti tawar putih. Nah, jadi kalau misalkan ibu beranggapan bahwa roti itu sehat, nah sehat itu untuk klien yang bagaimana, untuk orang yang bagaimana. Kalau misalkan untuk orang-orang yang memang mempunyai riwayat penyakit diabetes, roti itu tidak sehat untuk orang tersebut. Terkecuali untuk orang-orang yang sehat seperti saya yang tidak mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus itu boleh dikonsumsi. Tapi kalau misalkan untuk ibu yang mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus itu tidak boleh dan dilarang sekali. Nah, kemudian masakan yang dimasak dengan tambahan garam, gula, keju, mentega hingga saus. Jadi untuk ibu agar diabetes ibu membaik, harap ibu tidak menggunakan bumbu-bumbu tersebut. Boleh digunakan tapi sedikit, karena mungkin kalau misalkan tanpa bumbu-bumbu itu masakan tidak menjadi lezat ya ibu, betul? Iya benar. Iya. Jadi hambar ya ibu. Tapi itu memang pantangan untuk seseorang yang memiliki penyakit diabetes mellitus. Nah, kemudian di sini juga ada makanan-makanan yang bisa mengakibatkan diabetes. Nah, apa aja sih Bu makanan yang bisa mengakibatkan diabetes ini? Nah, di sini saya akan paparkan sedikit. Makanan-makanan yang memang menyebabkan diabetes itu makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi diharapkan ibu bisa mengontrol atau bisa menghindari makanan-makanan tersebut. Nah, namun tidak hanya di makanan saja, karena dari kebiasaan-kebiasaan buruk juga akan mengakibatkan terjadinya diabetes mellitus. Nah, sebelumnya di sini dalam artian seseorang bisa terjangkit diabetes mellitus itu karena kebiasaan yang buruk. Yang pertama, seseorang itu mengalami stres yang sangat berat. Di sini ibu mempunyai pikiran tidak ibu, atau beban pikiran apa gitu yang membuat ibu tuh setiap hari itu berpikiran keras gitu. Namanya juga orang tua ya, Iya. yang punya pasti ada, kalau pikiran pasti ada. Iya, nah ibu, jadi pikiran yang stres itu bisa mengakibatkan atau bisa menimbulkan terjadinya penyakit diabetes. Jadi kalau misalkan ibu ada pikiran atau apapun, dibicarakan dengan keluarga secara baik-baik agar terdapat jalan tengahnya ibu ya. Karena kalau misalkan dipendam dengan ibu sendiri, itu ke ibu itu akan stres. Nah, stres tersebut yang bisa mengakibatkan terjadinya diabetes mellitus gitu ibu ya. Kemudian yang kedua itu, nah ibu tuh malas melakukan aktivitas karena mungkin ibu pikir ibu sudah melakukan aktivitas fisik seperti mencuci, ngepel, sapu gitu ibu ya. Namun di sini aktivitas yang bagaimana dulu. Nah, di sini yang memang dibutuhkan oleh penderita diabetes mellitus itu olahraga yang teratur di setiap harinya. Misalkan nih, ibu mau pagi atau mau sore mau berolahraga, misalkan 15 menit sekali atau sehari. Nah, itu sangat dianjurkan. Jadi ibu kalau misalkan mempunyai kebiasaan yang malas melakukan aktivitas, nah itu juga bisa bisa membuat ibu terjangkit diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga, sebelumnya ibu suka tidur jam berapa? Kalau pagi-pagi, kalau misalkan udah beres-beres paling jam 10-an suka ngantuk gitu. Jam 10 malam. Jam 10 pagi, iya. kalau malam-malam paling jam 8 udah ngantuk, udah tidur. Nah, mungkin untuk pola tidur ibu kalau jam 8 itu bagus ya. Namun untuk tidur siang dianjurkan jangan terlalu sering untuk tidur siang karena itu tidak bagus dan tidak dianjurkan juga. Jadi kalau misalkan ibu mau tidur siang cukup 1 jam atau 1,5 jam saja. Kemudian untuk malam, ya mungkin dari jam 8 atau jam 9 ibu harus sudah tidur karena itu juga mempengaruhi ya ibu ya. Kemudian yang kelima itu jangan terlalu sering ngemil. Nah, di sini kebiasaan orang-orang kalau misalkan malam sambil nonton TV, benar gak ibu ya? Iya bener, sambil kumpul bareng keluarga, bareng anak suka ngemil. Nah, iya betul ibu. Jadi
dibiasakan atau dihindari lah untuk mengurangi ngemil tersebut, karena memang itu tuh kebiasaan yang sangat buruk gitu ibu ya. Kemudian ibu di sini suka makan gorengan. Suka. Nah, di sini juga makan gorengan itu adalah kebiasaan yang buruk. Kenapa? Karena memang gorengan tersebut banyak mengandung minyak. iya betul ibu. Dan jadi minyak tersebut yang bisa mengakibatkan diabetes. Kemudian banyak mengkonsumsi makanan yang manis. Nah, mungkin ini makanan yang harus dihindari oleh ibu yang pertama. Kenapa? Karena memang makanan-makanan yang manis itu sangat mempengaruhi gitu ibu ya untuk terjadinya peningkatan gula darah dalam tubuh ibu. Nah, saya sudah jelaskan kepada ibu apa sih itu diabetes mellitus, makanan apa saja yang boleh dihindari, makanan apa saja yang boleh dikonsumsi, kemudian kebiasaan apa saja yang tidak boleh ibu lakukan. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi kepada ibu untuk evaluasi terakhir ibu ya. Ibu tahu nggak apa itu diabetes mellitus? Tadi kan saya sudah jelaskan kepada ibu apa itu namanya diabetes, apa itu makanan yang boleh dihindari oleh penderita diabetes. Nah, sekarang untuk evaluasinya saya ingin menanyakan kepada ibu, apa itu diabetes yang seperti saya tadi jelaskan? Peningkatan kadar gula yang tinggi. Terus apa lagi? Yaitu diabetes merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gangguan organ pankreas, merupakan jumlah hormon imun serta memadai sehingga menyebabkan peningkatan kadar gula. Nah, baik. Iya, sudah tepat ibunya, berarti tadi ibu mendengarkan pembicaraan saya dengan baik. Nah, kemudian makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh penderita diabetes seperti ibu ini? Yang pertama nasi merah, yang kedua terus banyak makan sayur-sayuran, kayak begitu. Iya baik. Nah, bagus. Kemudian makanan apa saja yang boleh dihindari oleh penyakit diabetes mellitus? Mungkin dengan mengkonsumsi yang manis-manis terlalu tinggi, kayak kan tadi kata Neke ya, kayak kulit ayam, Iya, kan kayak betul. gorengan. Iya. Nah, baik, bagus ibu ya. Kemudian untuk kebiasaan yang buruk yang bisa mengakibatkan diabetes itu apa saja? Yang pertama faktor pikiran, kayak tadi kurangnya berolahraga, ngemil setiap malam. Nah, baik. Ibu sudah mendengarkan dengan baik dan cukup memahami. Kemudian mungkin untuk yang terakhir ini, sebelumnya tadi mohon maaf ibu ya, saya tidak mengontrak waktu terlebih dahulu kepada ibu. Dimohon dimaafkan atas kelalaian saya. Nah, di sini ibu suka berolahraga atau tidak? Jarang berolahraga. Di sini saya ingin mengontrak kembali kepada ibu, bagaimana kalau misalkan saya melatih bagaimana cara berolahraga untuk orang-orang yang dimana menderita penyakit diabetes. Bagaimana, apa ibu bersedia? Iya, saya bersedia, itu membantu banget buat saya. Iya, baik ibu. Untuk harinya mungkin saya nanti akan koordinasi lagi dengan ibu kapan saya bisa atau waktu jadwal saya kapan kosong. Sebelumnya ibu setiap hari ada kegiatan apa? Nggak ada kegiatan apa-apa, setiap hari ibu senggang waktu. Alhamdulillah kalau begitu. Nanti saya kembali lagi ke sini untuk melakukan olahraga diabetes. Nah, kemudian juga saya tidak hanya berolahraga, di sini juga saya akan mengajarkan kepada ibu bagaimana cara ibu diet ala-ala diabetes mellitus. Nah, nanti saya juga akan membantu ibu untuk penyembuhan atau penurunan kadar gula darah ibu dan menyembuhkan penyakit diabetes ibu. Nah, untuk jadwalnya mungkin nanti saya akan saya akan hubungi ibu lagi atau nanti saya akan langsung ke sini kalau misalkan ibu setiap hari senggang. Sebelumnya saya tidak mendapatkan ibu.
Tidak, tidak, tidak. Baik. Berhubung penyuluhan saya sudah selesai kepada Ibu, semua materi sudah saya jelaskan, dan alhamdulillah juga Ibu timbal balik kepada sayanya cukup bagus. Nah, mungkin di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Mungkin nanti untuk persiapan senamnya atau olahraganya nanti saya akan bawa alat-alat di rumah. Dan untuk tempatnya Ibu bagaimana, di sini saja? Ya, di sini aja. Baik, nanti saya ke sini untuk membawa alat-alatnya. Ibu baik, terima kasih. Mohon maaf saya mengganggu. Mungkin saya mengambil waktu kurang lebih 20 menit Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak kontrak waktu terlebih dahulu kepada Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.